Kita membahas bab at-tawakkul ya. Kalau bahasa Indonesianya tawakal. Indikator orang sudah tawakal apalagi? Isqat. Isqat itu menggugurkan hammil waqtil ghaib. Angan-angan mengenai waktu besok. Waktu yang belum ada. Besok itu masih gaib gak? Masih gaib. Gaib itu bahasa Arab artinya yang tidak terlihat. Tidak panjang angan-angan untuk masa depan. Mempersiapkan masa depan boleh. Mempersiapkan itu dengan bekerja. Baik pekerjaan badan atau pekerjaan angan-angan mainnya di sini. Coba kalau saya begini, nanti saya kalau begini. Kebanyakan berandai-andai. Orang ini belum disebut tawakal. Bertawakal itu isqatu hammil waqtil ghaib. Jadi kita gak usah pikirin besok kejadiannya apa. Jalani aja hidup hari ini, besok pasti beres ya. Apalagi indikatornya baqaul abdi ma'allahi ta'ala bila alaqah. Hamba terhubung kepada Allah tanpa gangguan harapan kepada makhluk, baik makhluk hidup ataupun makhluk yang dianggap jamid, yang tidak bergerak seperti obat, makanan, minuman. Kita menyebutnya benda mati, tapi dalam bahasa saya menyebutnya jamid, yang tidak bergerak. Karena saya meyakini alam semesta ini hidup semua, tapi dalam bentuk hidupnya sendiri, bukan hidup ala kita ya. Indikator berikut at-tawakkul tamamul yaqin billah. Orang yang disebut tawakal itu orang yang yakinnya sempurna kepada Allah. Yakin gak hari ini Allah jamin rezeki? Bukan berarti kita gak mau kerja. Kebetulan memang hari libur, benar ya. Besok yakin gak Allah jamin rezeki? Ya kita kerja. Kerja yang bisa kita buat. Kerja itu jangan kemudian versi kebanyakan orang ya. Kalau mohon maaf ya, kebanyakan kita kan berpikir sibuk, yang penting sibuk, tapi duitnya gak jelas. Gak itu yang penting. Yang penting sebenarnya hasilnya. Ngapain kemudian dari pagi sampai sore, sore sampai besok lagi, tapi hasilnya at-ta'ab, hanya lelah. Apalagi membuat hati kemudian terganggu hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin itu cara menumbuhkannya gimana? Kan banyak orang nanya, gimana cara numbuhin yakin? Mudah, husnuzan billah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Jadi kalau ada orang nanya lagi, gimana cara yakin? Caranya bukan dengan ceramah, caranya bukan dengan baca Quran, caranya bukan dengan zikir, bukan. Caranya menumbuhkan husnuzan dalam qalbu. Maka zikir husnuzan itu berat Pak, nembusnya. Jadi saya diajarkan guru-guru saya zikir nyebut nama Allah, tapi tumbuhkan rasa harap dan rasa berbaik sangka kepada Allah. Itu yang disebut husnuzan. Jadi husnuzan itu enggak hanya ke makhluk, tapi juga kepada Khalik ya. Wasiqatu bima wa'ada minar rizq. Terhadap jaminan rezeki. Waridha bima jara bihi qada'uh wa qadruh. Fa idza tamma al-yaqin billah summiya tawakkulan. Lalu ridha terhadap ketentuannya. Bapak percaya kepada Allah, ibu percaya kepada Allah. Oke, udah ridha belum? Allah berkuasa enggak sekarang? Sebelum pandemi, saat pandemi, sekarang ini. Pandemi itu Allah yang buat gak? Yang ciptain gak? Allah juga yang ciptain. Semuanya Allah yang buat. Kita izin gak pandemi ini? Izin. Terus ridho gak? Ridho gak Pak? Ya, kayaknya susah ya. Karena kurang ridho, kuranglah yakin. Maka orang-orang yang yakin itu hidupnya penuh dengan keridhaan, kerelaan, lapang dadanya. Ya, fa idza tammal yaqin billah summiya tawakkulan. Kalau yakinnya sudah lengkap,
Pertama husnuzon, yang kedua percaya dengan janji jaminan Allah, yang ketiga ridha dengan ketentuan Allah. Udah 3 itu. Orang ini baru disebut bertawakal. Tawakkala yatawakkalu, menyerahkan urusan kepada Allah. Saya nih misalnya seorang direktur misal, saya nggak bisa datang, saya lagi mau umroh, saya serahkan kepada mungkin GM-nya, pakai surat misalnya, saya percayakan kepada dia. Kalau sudah dipercayakan, kita nggak ngerecokin lagi. Nah ini nestapa anak-anak orang kaya, anak-anak pengusaha. Anaknya masih dianggap anak kecil padahal udah gede. Akhirnya ketika anaknya berusaha, direcokin terus sama bapaknya. Oh nggak begini diatur. Tapi dengan ala tahun waktu dia masih muda, padahal zaman sudah berubah. Nah ini bagi kawan-kawan yang perusahaannya perusahaan keluarga, usaha-usaha keluarga biasanya menghadapi itu. Kita mau nyerahin ke anak, mewarisi kepada anak, tapi kita nggak benar-benar mempercayakan kepada dia, gitu. Maka orang-orang ini belum disebut menyerahkan. Maka tawakul itu artinya penyerahan total kepada Allah secara ruhiyah. Secara ruhiyah. Adapun secara zahir, secara penampakan lahiriah, dia tetap terlihat berusaha, tetap terlihat berobat kalau sakit, dan lain sebagainya. Ada lagi ungkapan, tawakal itu ada levelnya. Ada penyerahan biasa. Ya udahlah, terserah Allah lah. Ini sifat orang beriman, tapi baru makom pertama. Tawakal versi pertama. Tawakal level kedua, at-taslim wasitah, yaitu dengan taslim. Taslim itu bukan lagi sekedar ngomong wah saya berserah, tapi sudah mulai kepada kepasrahan. Taslim itu memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kepasrahannya belum total, masih level kolbunya. Tapi ini sudah wali, Pak. Kebanyakan wali levelnya di sini. Makanya wali itu ada 2 model, ada wali am, ada wali khas. Wali umum, ada wali khas. Wali yang spesial. Inilah at-tafwid. Dia tidak hanya berserah dengan kolbunya, tapi sudah dengan ruhnya. Maka geraknya dia itu atas geraknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum di surat At-Talaq, kasusnya di situ perceraian. Tapi ayat ini bersifat umum. Siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka cukuplah itu baginya. Adakah yang lebih melebihi kalau sudah bersama Allah masih butuh yang lain enggak? Maka muncullah zikir dari bab tawakal. Allahul kafi. Gimana lafaznya? Allahul kafi, Rabbunal kafi, wajadnal kafi, qasadnal kafi. Gitu ya. Likullil kafi, kafanal kafi, alhamdulillah. Itu intinya sama, Pak. Cukuplah Allah yang mencukupkanku. Nah, udah selesai udah. Kalau Allah yang mencukupkan kita, Allah sangat mengerti kebutuhan keperluan kita. Kalau makhluk yang mencukupkan, oleh karena itu ulama kita mengulang-ulang. Cuma sekarang cuma jadi, mohon maaf, hanya menjadi seni aja. Seni tarhim sebelum sholat. Kapi, taunya kawan kapi doang. Lama-lama diganti jadi kopi. Wajanal kopi, yang suka ngopi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika engkau berazam, bertekad melakukan sesuatu, maka berserahlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang berserah diri. Jadi jika ingin menjadi kekasih Allah, jadilah orang yang tawakal. Gampang ya? Gampang dilafazkan. Sebenarnya gampang kalau pakai ruh, pakai kolbu.
sulit kalau pakai ini. Jadi kenapa banyak orang bilang ikhlas itu sulit karena pakai ini, ridho itu sulit karena pakai ini. Cobalah sesekali berfikirnya tidak hanya dengan otak, berfikirnya harus dengan kolbu, lebih mudah. Berfikir dengan kolbu itu kecepatannya luar biasa, apalagi dengan ruh, dengan ruhani itu lebih cepat lagi. Lau tawakkaltum Allah Ta'ala haqqa tawakkulihi, seandainya kamu bertawakal, berserah diri, pasrah kepada Allah, saya garis bawahi, di dalam qalbumu, bukan berarti dia malas-malasan. La razaqakum kama turzaqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kamu berserah diri kepada Allah di dalam hatimu, haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakum, dia akan memberimu rezeki seperti burung diberi rezeki tanpa perlu bekerja di suatu perusahaan, satu lembaga. Berangkat perutnya kosong, khimasan, pulang perutnya kenyang. Itu burung mikirin gak besok pagi makan apa? Enggak, dia gak mikirin. Jadi kita ini tawakalnya kalah sama burung. Kita udah mikirin besok makan apa ya, besok makan apa ya. Ya itulah manusia ya. Wa qala Luqman li ibnihi, ya bunay, inna ad-dunya bahrun amiq qad ghariqa fihi katsirun minan nas. Wahai ananda, kata Luqman, wahai anakku, dunia itu seperti lautan yang dalam, yang mana banyak manusia yang sudah tenggelam dalam dunia bekerja, benar, tenggelam dalam dunia rumah tangga, urus anak, khidmat kepada suami mencarikan nafkah. Itu yang disebut bahrun amik. Faltakun safinatuka fiha taqwallah, maka jadikanlah kapalmu, yaitu kendaraanmu, takwa kepada Allah. Wa syira'uha tawakkul Allah, lalu perjalanannya penuh dengan tawakal kepada Allah. La'allaka tanju wa ma azunnuka najian, semoga kamu sukses walaupun itu sulit, kata beliau ya. Wa ma azunnuka najian. Wa alam anna tawakkul ala qismain. Nah, tadi kita sudah bagi tawakal tadi ada 3, kalau di sini dibagi menjadi 2. Ada tawakal orang awam. Awam ini umum, kebanyakan orang beriman ini. Tafidu amr rizqi ilallah, hanya berkaitan dengan penyerahan rezeki kepada Allah. Jadi orang awam itu kalau ngomong tawakal babnya rezeki mulu, duit mulu. Kita banget ya, bener. Kapan hidup ini gak mikirin duit? Baru naik makomnya dari makom awam ke makom khawas. Itu sama aja, mau ustadz gak ustadz sama. Serius. Jadi kalau si ustadznya gak belajar kerohanian, gak berlatih rohaninya, itu mahabbah fulusiyahnya tinggi sekali. Tahu mahabbah fulusiyah Pak? Cinta duitnya, Masya Allah ya. Ada yang naik dikit, cinta viral. Connect antum tuh. Maka dalam kitab Ibnu Athaillah disebutkan udfun wujudaka fi ardil khumul, benamkan dulu wujud sombong di ardil khumul, di tanah ketawaduan, itu maksudnya. Khumul itu nggak kelihatan sama orang, mastur, sehingga nanti sama aja rasanya, mau terkenal nggak terkenal sama, mau viral nggak viral sama. Karena dia kemudian bukan menjadi hamba syuhrah, hamba kemasyhuran. Dia bukan jadi hamba yang juga pengen sembunyi-sembunyi, enggak. Bagi dia sembunyi tidak sembunyi sama, Allahnya sama kan? Allah Tuhannya orang yang sembunyi dengan orang yang enggak sembunyi sama enggak? Maka wali itu enggak mesti diam-diam. Wali itu ada yang terkenal, cuma enggak banyak.
Karena banyak orang pengen terkenal jadi wali, dia bukan wali. Wali murid sih iya. Jadi kalau orang awam ngajarin tawakal, ustadz awam ngajarin tawakal hanya bab fulus atau bab zahir, sakit, sehat gitu. Jadi datang ke kiai, "Pak Kiai doain anak saya sakit." Nah, nanti diajarin, dia serah kepada Allah. Jadi tawakalnya baru di level yang materi, yang zahir, yang tampak. Enggak naik-naik pangkat. Enggak naik-naik pangkat. Tawakalnya masih urusan rezeki zahir. Adapun tawakalnya khawas, dia leburkan kehendaknya dalam kehendak Allah, egonya dalam wujud Allah. Itu yang disebut tawakal wali. Tawakalnya wali-wali Allah. Maka wali Allah itu tidak ada wali Allah yang hakiki ya, yang doa ya Allah angkatlah pandemi, gak ada. Antum coba cari walinya, kalau dia ngerti ma'rifatullah, mengenal Allah, Allah memang sekarang lagi menginginkan ini kok. Emang Allah sedang menginginkannya, tinggal kita ridho atau tidak. Tapi urusan adab udah masuk ke bab adab ya. Tafwidul amri ila Allah fi kulli syai' hatta yabqa al-'abdu tahta ahkamil qada wal qadar. Si hamba lebur kudratnya, kekuatannya, iradahnya, kehendaknya dalam kudrah iradah Allah, dengan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini enggak banyak wirid. Wirid itu untuk pemula. Tirakat itu bagi pemula, Pak. Kalau wali-wali Allah, dia sudah melewati masa-masa itu. Yang diperlukan bukan lagi wiridan zahir, tapi wiridan qalbu. Dan ini amal yang lebih mulia. Jadi taatnya zahir belum tentu membuat seseorang jadi wali Allah. Siapa tahu ria. Tapi kalau taatnya qalbu, pasti langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya berharap mulailah kita mengarah ke sana. Kitab ini saya bawa ke sini, ini kan untuk itu, Pak. Kitab-kitab begini bukan di pesantren aja gak banyak yang ngaji ini. Ini hanya di majelis-majelis para masyayikh, para kiai-kiai ulama besar. Sekarang kita bawa ke majelis umum. Kenapa? Karena sekarang virus-virus kolbu itu banyak sekali. Kalau kita gak bawa kitab ini keluar, kapan lagi nih umat bisa menikmati kitab-kitab seperti ini? Kalau gak nanti ulama-ulama aja yang menikmati, ya.